106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Tadi kita udah bilang kalau di hari ini nggak cuman kita berdua yang ada di studio. Nggak cuman kita bertiga yang ada di studio. Iya. Kita cuma berempat yang ada di studio. Sekarang kita berlima. Ya, berlima di studio. Bukan lima tuh. Kita selalu identiknya dengan apa ya? Voltus apa gitu. Enggak lah, dengan sholat 5 waktu. Rukun iman semua ada 5. Gitu dong. Kan kita mau Ramadan. Oh iya benar. Iya. Tapi kita juga yang akan ngobrol dengan kita ini tidak akan membicarakan tentang album religi sih sebenarnya ya. Tidak. Bukan. Iya. Ada siapa di sini, Tom? Ada tamu agung. Ini senior saya ini. Kalau dibilang senior bukan berarti usianya terlalu jauh ya. Tapi lebih dahulu bernyanyi daripada saya. Karena saya bukan penyanyi. Oke. Ya sebutnya siapa? Rika Ruslan. Selamat datang. Dibilangin lebih tua aja tuh naon. Emang lebih tua dari saya, tapi saya nggak mau bicara umur. Santai ya tetap. Kita jangan bahas usia atau angka di sini ya. Justru kalau udah usia tapi masih jalan, masih berkarya keren tau. Oh iya. Gue mah suka disebut umur karena hebat banget gue ya. Masih aktif, masih berkarya. Tuh, dengerin Tom. Itu sebagai sebuah pecutan. Iya. Ini teman Mara juga mungkin tahu kalau di Mara Sore ini flashback di mana setiap hari Kamis Terika selalu muterin lagu-lagu tahun 2000-an. Nah, dan kali ini ada lagu-lagu tahun 2000-an yang pastinya bakal menemani semua teman Mara di sore hari ini. Nah, ini saya mau tanya dulu sama Terika. Kalau di tahun 2000-an lagu yang benar-benar menginspirasi buat seorang Rika Ruslan sendiri. Jangan sampai kayaknya diputar terus gitu ya di kalau playlist. Sekarang kedengeran lagi, aduh ini lagu gue tahun 2000 sekian, 2001. Karena saya ingat banget, tahun 2099, 2000 itu kita selalu satu panggung. Nggak di Bandung, nggak di Jakarta ya Taya. Jadi itu sesuatu banget lah. Nah, kalau di tahun 2000-an itu terutama awal, Terika ada nggak sih lagu yang ini gue banget gitu? Dan sampai sekarang? Ada dong. Boleh nggak? Apa tuh lagunya? Boleh lah 2 lagu disebutin. Satu aja boleh. Hayalan. Itu gue banget gitu kalau Karena gue yang bikin itu. Bener. Oke, lagu baratnya deh. Apa tuh? Ada lagu barat tahun. Karena banyak banget ya. Banyak gue dan ya pada saat itu kan gue lagi dengerin Incognito, Bernie Hafiz sekitar itulah. Tapi duluan mana sih? Nyiptain lagu atau nyanyi? Teng dong. Gue tuh sebenarnya nulis kan dari kecil ya, nulis terus nyiptain lagu, banyak nyimpen lah data-datanya sampai SMA kan sebetulnya kalau dibilangin lagu dahulu kan keluar tahun 99, tapi itu sebenarnya lagu tahun 80-an gue tulisnya waktu SMA. Oh gitu. Serius? Ya, gue SMA 2 kan nulis lagu itu. Makanya di video klip yang dahulu itu kan dikasih tahu Terika nulisnya di Ciamplas, SMA 2, ini kelas gua, ini pohonnya, ini teman-teman gue itu ada 23 menit lah lagu itu. Makanya dirimu kayaknya ada di video. Yang mana? Di yang dahulu dari Mara siapa ya waktu itu ya? Soalnya kan itu ceritain bahwa si lagu itu sebenarnya nggak jadi pilihannya si Sony. Ada. Kita bikin kok. Ya, gue waktu itu minta karena kan si lagu dahulu itu yang mengangkat jadi second song segera sebelum waktunya gitu kan. Gue harus mengucapkan terima kasih karena sebetulnya Story of My Life Terika kan ingin menceritakan perjuangannya gue sebagai perempuan dari Sukabumi ke Bandung ke Jakarta, dari penulis lagu yang istilahnya ingin nyanyi, penyanyi yang nulis lagu, SMA ke Jakarta ditolak sampai akhirnya ketemu Ayuke, bikinlah Odyssey dulu sama Dian Dodol. Disebutnya Odyssey lah. Odyssey. Terus akhirnya jadi cikal bakalnya menuju The Groove karena anak-anaknya kan para kerja, Afif segala macam kan dulu pemain gitar banyak banget ya gitu. Nah itu ada semuanya di video klip. Jadi buat gua kalau dibilang nyanyi duluan nulis duluan itu berkesinambungan karena gua waktu itu nggak kepengen nyanyi doang, tapi gua pengen jadi penyanyi yang bawain lagu sendiri. Jadi gitu. Tadi ngomong-ngomong Sukabumi, lahir di Sukabumi. Orang Sukabumi. Orang Sukabumi.
rumah sakit Bunut bukan? Sama. Tahu aja. Terika. Betul di Bunut. Di Bunut. Oh, benar di Bunut. Ya satu rumah sakit. Satu rumah sakit sama aku. Oh iya. Terika kecil, cerita sejarah kecil dulu deh. Sebelum beralih ke kota berikut gitu ya. Kecil tuh besar di Sukabumi. Iya, sampai Berapa SMP. bersaudara teh? 5. 5 bersaudara. Papiku tuh punya perkebunan teh di Jampang. Oke. Jadi Jampang. aku tiap Sabtu ke Jampang untuk ketemu sama papi. Kalau nggak gitu kan nggak ketemu. Iya. Tapi akhirnya gue kenapa harus pindah ke Bandung SMA? Karena kan nggak bagus juga ya anak cewek sendirian. Mamiku kan bolak-balik ke perkebunan. Jadi gue ikut sama teteh di Jakarta, di Bandung, ngambil sekolah di Ciamplas. Berarti dari kecil sampai SMP itu di Sukabumi. Iya. Teh, tuh kan. Teh apa yang paling enak di bulan Ramadan? Teh Rika. Pasti. Kalau misalnya buka puasa kan pakai teh celup, ya. Terus ada teh teh aduk. Kalau di Ramadan itu yang paling ditunggu THR. Ya nggak sih? Biasanya di Di Lebaran. Lebaran itu. Oh, mah. di Lebaran. Salah lu mah. Puasanya aja belum udah minta THR Kan ditunggu. Ketahuan mata duitan besar kamu. Ampun teh. Jangan buka diri di sini atau malu. Kedengeran sama anak Pak. Kan minta. Oh iya. Ampun bener-bener ogenya. Jadi mah bisa waktu yang masa kecil ya SD, SMP tuh di Sukabumi ya. Iya, sebenarnya ya. SD sampai Sukabumi. Gua tuh SMP udah bawain lagunya kayak Kris Satu, ya gitu. Emang rada ekstrim ya. Iya. Ke Bandung sebulan sekali ketemu Bang EL gitu. Tapi basic menyanyi dari mana teh? Apa dari Sukabumi emang udah dari kecil? Kalau keluarga mah semua penyanyi. Tetehku kan Teh Rina ya. Iya. Juara 2 bintang radio nasional. Tapi Duri kan nomor 1, dia nomor 2. Terus kalau kakak gue yang nomor 2 dulu punya trio putri. Dulu mah ada Lex Trio ya, juara 1-nya di Jakarta. Pokoknya lama kan Bandung harus nomor 2 kan. Iya. Nah, ketiga dia ikut nomor 1-nya Trio Libel Suara Putri nomor 2. Nah, gua ikut porseni kemana-mana. Nah, ini nyanyi itu menikah udah pakai pattern gitu. Sekian bar kudu buka terimanya diteliti cenah nafasnya kurang gitu. Ambung jadi banyak nulis gua. Nulis. Jadi gua nggak mau ikut pertandingan pusing gitu. Iya. Banyak penilaian yang menurut gua kayaknya nggak usah ke situ juga. Boleh dong gua nyanyi yang lain. Jadi gue banyak nulis karena papiku punya kelompok inilah ya band-band orang tua lah, masuknya nyanyi-nyanyi. Tertangkaplah sama Om Sambas dulu di RRI kan, ini kayaknya yang kecil mah udah nggak kayak kakaknya nih lebih ke nyanyi nulis. Gue diajarin lah sekolah musik. Jadi sebenarnya orang tua juga udah nggak begitu heran ya kalau misalkan Terika tuh wah ini bisa nyanyi dah, soalnya memang dalam lingkungan keluarga pun juga semuanya ya musisi lah ya. Benar, cuman waktu itu keluarga besar itu tidak mengizinkan kan, namanya di kota kecil ya. Jangan nanti kalau ngeband musik di kumaha onam apalagi perempuan gitu kan. Betul. Tapi akhirnya aku ngomong, kata papiku, yaudah kamu sekolah dulu, kuliah nanti habis itu boleh gitu. Nah penting harus kuliah dulu supaya kamu tertib lah hidupnya. Zaman itu kan seniman punten ya, memang kan moody banget. Apa-apa ikut mood. Kalau tuh mood terbangun, mood pergi. Jadi kamu harus berani untuk presentasi segala macam itu adanya di kuliah sama kerja. Jadi akhirnya gue ikutin lah supaya masuk ke jalur yang kakakku kan dulu udah rekaman zaman itu di musika, anak gue Acin. Terus tapi ya disuruh pulang karena kondisinya memang mungkin nggak kuat juga ya mentalnya. Kalau gue kan orangnya udah mau kudu gitu kan. Nah akhirnya ya Yuke tuh yang pamitin ke keluarga, mau lah Rika mah kita jagain gitu. Karena aku sama Yuke kan di Sukaluyu ya. Nah gue pada depan rumahnya, jadi dari Sapu Jagat. Jadi gue sama Yuke menung long story emang. Iya. Masih bandel itu teh. Kalau Yuke masih orang mau tapi gak dia. Oh iya. Ya harus saya thank you ya buat Yuke Sampurna. Beliau itu selalu menjembatani banyak orang sebenarnya. Itu orang baik deh. Luar biasa. Ya mah kalau benar-benar salah. Gitu. Tapi saya jadi memikirkan satu sosok yang diceritakan sama Terika tadi yang bikin saya penasaran pengen ketemu. Itu yang namanya Ma Onam tadi. Kumaha Onam. Saya kumaha sih penampakan Ma Onam. Yang di Bandung ya? Orang ngomong di Jakarta tapi jangan kumaha Onam. Itu tuh menteri perhubungan. Si Onam. Oke. Teman Mara ini masih di Woman Behind the Hits dan yang pasti Terika kali ini meluncurkan single barunya ya. Bukan baru lah, pengulangan. Ya, pengulangan. Oh, bisa dibilang pengulangan. Iya. Tapi ini versi yang lain kan? Dengan aransemen baru. Aransemennya nggak terlalu baru, tapi sebenarnya dari dahulu aku balik-balikin lagi ke ide awal. Jadi zaman ini mah harus cerita dari mundur ya karena Story of My Life kan waktu
Dahulu Hayalan Terika memang bikin itu kan SMA. Jadi dari liriknya juga kedengeran ya. Hari ini saatku nanti satu malam bertemu denganmu, itu cerita budak SMA nulis lagu benar-benar beraklitik gitu kan. Hayalan juga sama. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku padahal tak sedikit pun kurindu dirimu, itu beraklitik gitu. Nah, Sepi ini memang gue bikin kuliah gitu. Jadi memang ini bukan karena maaf gue sekarang sendiri ini dikeluarin, tapi karena memang urutan keluar di industrinya adalah memang Hayalan dahulu Hayalan terus Sepi. Okay. Nah, ini juga karena story of my life. Kenapa gue tadi kilas cerita bahwa dahulu Hayalan tuh kabogoh pertama gue lah di SMA, jatuh cinta, udah gitu dahulu udah putus. Kuliah kan kita sudah serius pacaran, ya nggak sih? Menurut orang tua mah kuliah tuh sudah deg-degan gitu ya, sama sekeliling ditanya kapan gitu. Siapa sih lelaki beruntung itu? Adalah, kalau dibilangin ini mah tahu semua, yang gue nggak mau lah. Reki wae gitu. Karena kalau kita ngomongin kita pamitnya kayak istrinya, di blok lagi gue. Kalau yang dahulu gue bilang, gue mau naikin dahulu ya, mau nggak mau nama lu harus disebut karena kan itu story dahulu mah 23 menit si Abo yang bikin, jadi kayak movie ya 23 menit. Dia bilang keluarga ada, istri gue juga ngefans kalau lu. Nggak ada masalah ya. Kalau yang ini jangan ya. Gitu, nah. Inisial juga jangan ya. Jangan. Musisi soalnya. Ini ada di on air dan ada di Gak apa-apa. Kan kalian bertanya siapa? Gua ulah tapi aya clue na. Clue ada inisial nggak boleh, namanya nggak boleh disebut. Kalau gitu kita hadirkan saja yang sudah. Mr. Deganok itu sih. Saya mah santai orangnya. Oke. Gitu. Jadi sampai akhirnya gue nggak bisa jadi sama si cowok itu karena memang mereka keluarganya nggak mau lah kalau gue jadi seniman, jadi musisi. Maunya ibu rumah tangga aja. Gue harus pilih nih antara The Groove sama kawin. Aduh. Gue pilih band gue. Aduh. Ya. Berat sebenarnya ya pada saat gue itu. nulis Sepi. Nah, jadi pada saat dahulu sama Helen kan zaman SE, inget gak sih? Di SE dulu ada sore-sore anak SMA ke SE. Aku belum lahir, dia yang udah nih. Terus Lu udah denger dari Babe. Ada dulu DJ yang kalau Yuke pasti inget, ada namanya Iskandar. Dia tuh yang bawain dari London ya lagu-lagu acid jazz. Beatnya ngenahan. Nah, dahulu Helen gue balikin ke beat yang memang gue dari awal pengennya gitu. Tapi waktu itu kan kita lebih ngeband, masa jadi kayak DJ ya. Yang dahulu Helen gue balikin ke DJ. Yang Sepi ini gue turunin karena saat itu gue kan kesedih ya, udah pacaran lama tapi ya maunya kan nikah tapi berkarya. Ini kan gue udah milih. Jadi gue turunin lagi, bilang ke Ali Akbar kan yang aransemen Ali, gue pengen bini diturunin lebih Rika Ruslan lah. Kalau waktu sama The Groove kan aku harus ikutin keinginan teman-teman baik. Sini gue lebih ke gue pengen begini, nyanyinya pengen begini, lebih free willy dan segala macam gitu. Kurang pisan lah ini mah ya. Tapi aku rubah karena maksud aku kan, maaf ya, Terika tuh kalau nulis lagu mungkin para arranger dia pernah kerja sama gue tuh bikin lagu tuh sudah jadi. Ini tempo segini, jadi gue kadang masih pakai metronom. Ini gue mau segini, suasana kayak misalnya Hayalan dulu gue tuh kayak pengen juga di awang-awang gitu, pengen kayak gini-gini. Kalau sudah deadlock nggak ketemu, gue kasih referensi ini kayak gini. Jadi karena di kepala gue udah bunyi semuanya, setengah arranger juga kali ya. Gue pengen di sini, Yuke pengen di bassnya gini-gini. Jadi bang Sepi ini aku bilang depan gue pengen Echa solo drum karena atau gue suka banget sama permainan dia gitu, dan waktu itu kan label menolak ya. Karena kalau label kan kalau kita aransemen terlalu ciwawin suka dimarahin. Pastinya. Di sini gue jadikan semuanya. Karena label itu mikirinnya jualan. Betul. Oke, 24 tahun bersama Rika Ruslan tapi yang isi bass masih Kang Ari Firman. Oh masih? Iya. Serius? Dia kan teman baik gua. Dulu dari The Groove dulu waktu Terika 2005 nggak sama The Groove. Untuk Sepi di sini? Iya. Kang Ari Firman itu di semua album aku selalu ada Ari Firman, Rudy Aru. Dari zaman dulu ya. Jadi buat antara duo itu aja ya? Iya, dia basis kesayangan gue. Dia yang mengusulkan masuk ke The Groove dengan gue. Yang narik pada saat dan orang mah bogoh karena soundnya si Ari itu, aduh batu itu cuman bass tuh yang pakai bass apa juga enak. Gitu. Gue tuh pendengar bass banget soalnya. Iya. Gitu. Ini berkarya 24 tahun. Iya. Ya.
bicara hambatan, bicara susah, bicara sudah teruji lah. Teruji. 24 tahun itu bukan waktu yang singkat pastinya. Prosesnya yang ngeri ya, naik turun gelombang yang ngeri. Nanti boleh cerita nggak seperti apa? Dan jangan kemana-mana karena nanti kita bakal balik lagi. Oh iya dong, jangan kemana-mana pokoknya. 106,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Kerinalisasi. Ini. Bisa aja. Telepon gue jangan dia pakai sini. Oh no. Masih bareng Tom the Titans. Dan juga ada yang di sini. Juga tamu spesial kami sore ini. Yang sudah apa? Yang sudah berkarya selama 24 tahun. Iya itu dia 24 tahun. Ada Rika Ruslan di sini. Tadi kita udah sempat ngobrol ngalor ngidul ya tentang menceritakan tupai, Sukabumi, monyet, apapun itulah. Monyetnya jangan lihat sini dong gimana? Oh iya, tupai. itu kan ningali aku. Saya tahu gitu dah. Langsung ningali itu dia. Aku kurang monyet. Tadi kan rasanya apa 24 tahun? Kayaknya sih lebih teh. Lebih dan kalau di industri mungkin 24 tahun ya. Mungkin itu 24 tuh saat aku mulai meletupkan di industri lagu dahulu. Sekarang, tapi sebelumnya kan memang sudah nyanyi juga di kafe. First gua di kafe memang sama juga Odyssey gitu. Karena gua memang takut ya keluar malam nggak diizinin. Jadi buat gue memang main di kafe bukan karena harus waktu itu, cuman gimana ya pengen rekaman kan waktu SMA gue ngajuin ke Bu Acin, ke siapa-siapa ditolak. Akhirnya ya gue ngerasa mungkin harus ngeband, mungkin musik gue lebih ngeband dibanding sendiri. Dan pada saat itu ya sudah kita main di pensi, lagu dahulu tuh udah dimainin di semua pensi, di cafe, dibawain, di jams. Nah Jovi tuh jatuh cinta ke The Groove gara-gara lihat ngedengerin si dahulu. Jadi dahulu itu sudah diaransemen lah untuk dibawakan. Kita uji coba. Akhirnya kita masukin Sony sama Mas Yofi. Nah Mas Yofi mulai, Rick ada lagu yang lain gak? Gue bilang bikin buat Flo, Katamu, buat Shanti segala macam. Jadi apa yang gue cita-citakan SZ menjadi penulis yang bisa nyanyi itu mulai Tuhan bukain. Jadi mungkin gara-gara sepi ini kalau gue nikah waktu itu gue diiming-imingkan gitu ya nih, tapi jadi sih dia bikin toko segala macam tempat makanan jadi nggak bohong si doi itu nggak bohong. Tapi mungkin kalau aku waktu itu memilih, kalau kata mami aku ya kan yang happy tuh bakal kamu gitu kan. Orang cuma mikir aduh kalau nanti gue harus menghilangkan, kan gue udah ngerintis ini dari kecil ya, SMA harus bolak-balik, ada Arnel segala macam kan, Jakarta tuh si Arnel sampai kesian ngeliat gue teh bolak-balik casting. Nah yang jadi penyanyi lo bisa nulisin, Rikanya diterima, suaranya diterima, tapi bawain lagu apa yang sudah disediakan. Zaman itu kan lagi musimnya lagu-lagu kayak Om Pance yang kayak gitu, dan itu cocok sama aku gitu kan. Jadi ya aku akhirnya merasa bahwa ngeband adalah mungkin cara gue untuk menumpahkan, karena gue setiap nulis tuh di kepala gue udah pengen gini gitu. Kalau solo kan istilahnya kudu dilayani ya, sudah dijadikan gitu kan ya, seperti itulah. Jadi gue benar-benar fokus, tapi gue juga bersyukur pada keputusan gue pada saat itu untuk nggak nikah, untuk nggak jadi musisi. Jadi sampai hari ini gue bisa hidup dari apa yang gue senang. Nikmat banget ya. Nikmat banget. Tapi gini ya, Teken berbicara tentang beberapa penolakan yang pernah dialami ya. Bikin karya tapi ditolak dan lain-lain. Tapi kan ternyata ya memang sudah jalannya ya. Akhirnya kan mendapatkan kesuksesan. Pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang yang pernah menolak gitu? Ada, mereka juga ingat. Mereka juga ingat. Bilang ke Mas Angga, tau gini mau gue ambil dulu nih. Nyesel kan gitu dong. Cek kurang objek. Tapi kan menurut aku kayaknya musik itu sebenarnya sudah ada. Kalau aku melihat dulunya waktu band aku Jeder kan pertama dibawain di Fame tuh kan sampai berlinang air mata teh ya, karena sampai ke titik ini gitu kan. Beda ya kalau misalnya kita punya uang atau kita punya kerabat di industri itu dengan ada yang menolong. Aku nobodies, teman-teman juga nobodies itu, walaupun Deta adalah saudaranya Bang Alfa, tapi kan enggak, kita memang masuk ke situ sendiri gitu. Makanya gue selalu menyebutkan nama Yuke tanpa melupakan teman-teman yang lain, karena dia juga gigih untuk
mempush gue untuk tetap nulis gitu. Kan pada satu ditolak-tolak ini kan juga bisa aja tahu Nokia tuh lagu ngeri gitu kan bikin dong yang kekinian itu tidak pernah terucap dari Yuke atau Bedi Gunawan atau Henry dulu manajer-manajer yang membesarkan The Groove. Jadi sampai hari ini gue tidak pernah akan melupakan orang-orang yang bantu aku gitu. Dan thanks to Mas Yulfi karena orang tuh waktu itu Mas Yulfi gue pengen belajar ya udah sok atau datang aja ke studio gue dengerin dia nata vokal segala macam oh ternyata gini kenapa vokal harus diginiin ada proses mixing mungkin gue senang belajar sehingga pencapaian ke titik yang gue inginkan jadi dibukakan sama Tuhan gitu ya itu kan dibalikin lagi kan manusia kalau lu males lu ngerasa pinter lu paling keren ya akhirnya cuma stuck di situ tapi kalau kita ngerasa kurang terus mau belajar terus Tuhan kasih sampai sekarang juga Terika jadi tahu undang-undangnya hak cipta aku mempelajari banyak hal ketemu dengan profesor hak cipta belajar jadi gak akan selesai sampai tua sebetulnya kita belajar dan sebetulnya kalau kita lihat industri musik ini adalah kayak tambang minyak yang gak akan habis betul. Aku kemarin bikin songwriter festival itu ada 429 lagu gue mau nangis saat harus nyortir jadi cuman 6 dari 429 lu bayangin ini mau dikemanain lagu-lagu indah dan ada beberapa lagu yang ini kita sampai ribut nih nyampe 30 tidak tadinya usul 15 besar jadi 30 besar karena itu lirik nada ada hal yang nggak kepikiran sama gua mungkin karena gua pencipta lagu ya jadi anjir dia kesini nih gitu ya terus kok ini bisa ngambil kata-kata ini itu imajinasinya kan hebat seorang sedih kalau industri ini tidak dibetulkan mau diapain lagu banyak yang indah terus di demo itu sudah dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi daerah yang suaranya bagus mau dikemanain juga kalau telinganya para label atau industri ini tidak luas menangkap kan aku ngalamin dulu datang ditolak kemarin kalau aku nggak ketemu makhluk namanya Yuke nggak sudi nikah ya ini arahnya tapi kesana juga ya si dia juga nih tapi belum dikasih tanda-tanda cuman keluar aja tadi si Yuke pasti seri Kang Yuke nih sebutin dong gitu jadi maksud aku ya proses story of my life ini kenapa harus gue ceritain karena memang kalau penyanyi hebat-hebat kan sudah punya piring masing-masing ya. Kayak aku kan nulis, bikin konsep, gitu, bikin suatu musik yang baru, bertengkar dengan label karena gue pengen masukin solo, aku sepikan belakangnya ada Latin dikit. Kenapa mesti ada ini? Ya gue pengen kasih tahu si Deta tuh main Latinnya bagus gitu. Bener. Ikan, jadi gue tuh kepengen teman-teman gue semua Rejo semua tuh bunyi di musik gue dan itu pertengkaran Tom. Kalau ketemu Pak Ian tanya aja dia si Rika paling bandel udah gitu. Ambek udah mah cewek mah lucunya mau ngambeknya, udah laki mah udah negaranya. Lebih nggak bisa jangan. Kayaknya mah nyalain hati karena anggus lah capek gitu ribut sama si Rika. Tapi itulah gue yang memang gue tuh kalau bikin musik maunya lagunya Reza atau apa zaman dulu gue sasat nah kan dia kencing dia kan bikinnya gini gue tuh bukan sok mengatur tapi nggak tahu gue tuh memang rada iya naruh barang salah aja gue bisa terus ninggalin gitu kan ada sedikit perfeksionis atau mungkin idealis banget juga sangat itu yang menyulitkan hidup aku tetapi kan banyak anak-anak sekarang yang begini juga ya orang bilangnya apalah ternyata kalau kita alihkan ke pekerjaan sama kita punya timeline itu bagus jadi lu jangan jadi cranky akhirnya jadi terjelas lu harus positifkan ke dalam kreatif jadi manusia kan macam-macam nih ada yang santai ada yang nice ya ketemu siapa santai ada yang juga Terika mikir terus tapi emang thinker gue habis bahaya dong kalau misalnya itu nggak sampai titik di mana dapat solusi itu gimana? Makanya yang hebat adalah orang tua gua. Kan dia punya 5 anak. Dia tahu bagaimana si tinker yang paling kecil ini harus diarahkan. Gitu. Jadi waktu papiku mau meninggal dia nitipin gua ke Yuke. Tolong ya. Makanya Yuke tuh setiap gua ada apa dia hadir kayak ini ada gue gitu. Karena dia tahu gua itu tinker kan kalau di gua kalau dapat murid sekarang, murid aku tuh aneh-aneh. Jika orang mungkin Tuhan tuh karena aku punya anak ya aku dititipin hal seperti ini jadi gue ngerasa sekarang sebetulnya Tuhan itu sudah mengarahkan gue ke dalam satu perjuangan atau pekerjaan yang memang harus gue jalanin karena gue bisa gitu. Nah sekarang story of my life kenapa harus cerita kan tidak
tidak sedikit mungkin ibu-ibu yang punya anak kayak gue. Ya. Gue harus ceritakan pada saat mempunyai anak yang selalu nanya, hanya Hawaii. Terus dia kalau apa-apa tuh jeli gitu. Ya lu memang nggak boleh bosan untuk mendampingi anak ini, karena kalau enggak dia kan jadi bengang. Tapi kalau diarahkan, dileskan, disekolahkan ke sini, didampingi, dihayukan. Terus kayak gue dulu Pak Puja kan pemain piano terus sama dia diinjak kakinya sama gue. Main piano ngiringin gue perseni, salah. Gue balik diinjak sama gue, salah ngiringin gue, kecil. Serius? Demi Allah. Segitunya? Yes. Dasar udah lurus tunjung. Gitu. Cuma turun setengah lah, sangat putih yang putih terus mencapai diinjak. Iya. Oke, bicara story of my life. Ini itu kenyataannya. Iya, ngeri juga ya. Ibu gua jadi kemarin ketemu sama Kang Puja di acara Hakmi. Gua sampai kampung tentunya naon. Emang orang salah mainnya, capek orang tuh. Orang sih, mau mengiringi Teh Rika saya takut. Salah beatnya dialungkan mana ke mana itu tempo katanya. Gue kan sekarang nyalain lagi Troubadours. Tapi kan Troubadours gue udah banyak yang main sama Ryan, udah punya baku cakap segala macam. Jadi kan gue harus main dengan Sam, pemain anak baru kan. Gue kirim materi gue di sini udah dikumpulin. Kalian nanti mau latihan sama aku, dengerin ya. Dengerin baik-baik ya. Gue mau latihan udah dengerin. Oke Teh, jadi gue udah kasih tahu bahwa gue tuh perfeksionis, gue nggak bisa lu belum dengerin saat ngiringin gue, tolong kerja sama gue. Kalau latihan, jangan ngulik pada saat latihan. Ya, itu bahaya itu. Ya, gue kasih tahu daripada gue kelihatan santai, datang-datang ambek kan, mending gue kasih gini ambek tuh udah siap gitu. Gue dengerin outputnya bener, oke aman. Tapi ya, tadi kan sebagai orang yang tadi ya berdasarkan pengakuan sebagai saya seorang, mengaku. ya, segala di pikiran katanya kan ya. Gitu. Ada nggak sih titik di mana capek gitu? Nah sayangnya Tuhan tidak memberikan itu ke gue. Malah bahkan ya dinikmati aja berarti, dan itu bukan dinikmati karena karakter mungkin itu. Karakter, karena gue alihin yang tadi pada saat gue ngerasain indah, gue ngedesain rumah, gue bikin furniture di rumah buat diri gue sendiri, panggil tukang iya. Ini kepala nggak bisa berhenti ya. Bisa berhenti. Jadi kemarin anak aksi kan ke rumah, dia ngeliat rumah gue, ini lu desain rumah, itu lu ngapain tukang lagi bikin lemari? Terus aja. Lemari itu juga salah satu karya berarti ya. Mengalihkan apa aja, bikin butik apalah mengalihkan energi gue yang kebanyakan. Jadi seharusnya memang ya kan kita harus mengenali diri sendiri ya. Misalnya contoh ini sepi ya. Gue pilih siapa yang main Echa, Kang Ari, karena tanpa aku ngomongin ABCD mereka pasti sudah tahu cara mengisi yang aku inginkan. Tovan udah tahu dong mainnya kemana, dia udah tahu gue pasti sekali kemana. Bruri itu udah diarahkan langsung aransemen teh oke. Jadi semua aku selalu memilih kerja dengan orang yang aku kenal karena gue tahu diri gue sendiri. Rewel yang misi mastering di Mas Pradipta, gue cuma bilang gue pengen empuk tahun lu dengerin lagi sound 2000 yang nggak terlalu bright, karena sekarang kan lebih bright kalau misi mastering. Gue pengen lagi diikutin jadi karena gue begini, gue mencoba untuk bekerja dengan orang yang mengerti gue. Kalau yang sama mengerti kan udah tau nggak jadi ribut kan. Benar waktu juga efisien. Waktu efisien. Terus begitu video klip ini bikin sama Ari Bias. Ari Bias. Dia punya PH juga. Ari, gue maunya begini. Terjadi semua. Jadi semua mengalir karena ngikutin aku kepengen, tidak ada komplain dari gue. Semua jalan dengan lancar pastinya. Dengan lancar bajunya. Kalau lu lihat di video klipnya itu bajunya gue balik lagi ke sepi yang sama The Groove. Oh iya. Rambutnya begini, tapi sekarang diurai. Karena buat gue nggak bisa membohongi The Groove it's hidup gue gitu, dan gue nggak akan bisa lepas dari band itu karena itu memang cintanya gue. Semua kepengen gue dari kecil, musik yang gue dengerin dari kecil ada di situ, ada ditumpukkan di band itu. Kalau orang ngelihat ya Rika adalah The Groove adalah Rika, ya memang itu hidup gue. Betul. Gitu, nggak bisa kita. Mungkin kalau sekarang lagi berpisah dulu gitu ya, karena ada hal yang diselesaikan, ya nggak apa-apa. Ini bagian dari proses. Bagian dari proses menuju ke storytelling. Kita masuk ke storytelling. Iya, betul. Ini katanya lagu-lagunya akan divinilkan. Betul. Waduh. Dan ini katanya terbatas tapi ya. Gimana sih ceritanya kok bisa tiba-tiba udah deh divinilkan aja? Ada berapa lagu sih emang? Kompilasi atau gimana tuh Teh? Jadi sebenarnya kalau vinil itu kan nggak bisa banyak-banyak. Tom, ternyata pas aku cek itu ke cuma 200 biji ya? Bukan.
si jumlah lagu di dalamnya. Karena semakin ke tengah dia muter, dia itu akan tipis. Jadi baikannya cuma 3 itu udah maksimal. Gitu. Kalau lagunya panjang-panjang. Nah, jadi aku lagi hitung menitnya. Terika akan berjalan Story of My Life 1 tuh mungkin chapter 1 gitu ya. Dahulu hayalan kan, ngurut lah yang ini ada izinkan aku nyanyi. Karena proses menulis ya bukan kapan keluar di industri. Setelah sepi itu kan papiku meninggal dan aku bikin lagu izinkan aku mencintaimu di Iwan Fals. Aku masukin jadi set A-nya apa, B-nya apa. Jadi nanti aku cerita tuh di videonya ini kenapa lagu ini dibikin, karena apa, tahun berapa, kemudian hidupnya aku dari mana, lahir di mana, gue ceritain semua. Supaya orang-orang tahu bahwa pencipta lagu tuh sebetulnya kesian gitu. Dia itu kan kalau nulis lagu misalnya Ari minta lagu ke Terika gitu, Terika kan harus mempelajari suaranya Ari, karakternya apa sih yang istimewa, A-nya kayak B-nya, C-nya, D-nya. Udah gitu gue harus melihat sekeliling sekarang ya apa yang diinginkan orang-orang gitu kan, yang dicocokkan dengan Ari. Berarti kan butuh pemikiran, kejelian, ada observasinya dan itu kan upahnya harus diberikan kepada si songwriter ini. Nah itu yang aku ceritain bahwa lu kalau bisa boleh lo mulai dari hari ini saat membawakan sebuah lagu lu juga cari tahu dong siapa sih di balik lagu yang indah ini, si genius ini, si songwriter ini. Terus cari tahu juga siapa arrangernya, karena nggak mungkin juga ya lagu itu indah kalau nggak ada musik di dalamnya. Dan saat membawakan lagu itu izinlah supaya hidup kita jadi sejahtera dan selaras dengan yang lain. Karena jadi dari yang kemarin terjadi itu akhirnya aku kan jadi buka chapter baru juga nih bahwa kesejahteraan penulis lagu belum sampai ke titiknya. Royalti aku kemarin 190.000 setahun dibagi 12 dicekap nolnya, Rekmaset Cuanki juga udah cukup gitu kan. Setelah kita telaah ternyata dalam satu kitab hajat konser atau kita bilang musik yang ada sponsornya atau ada tiketnya yang paling tidak dibayar hari itu adalah penulis lagu. Iya nggak sih? Betul. Semua dibayar, kru, semua produksi semua beres. Terbayar. Yang tidak terbayar di hari itu adalah penulis lagu. Karena dibayarnya nanti 1 tahun sekali dan ternyata pas dibuka hitungannya seperti itu kan kenyataannya nggak bisa menghidupkan orang banyak. Jadi akhirnya aku melihat apa yang terjadi sama aku sekarang, cobaan yang diberikan Tuhan ini cobaan. Kata siapa gue happy dengan kondisi sekarang ini. I'm not happy, 3 months gue sakit. Tapi buat gue harus rilis dengan cepat. Dan gue menyadari bahwa ternyata Tuhan kasih penugasan yang lain sama gue. Gue harus membentukkan satu titik yang akan membuat musisi di masa depan akan jadi lebih baik dengan satu sistem yang lebih baik, yang harus kita kolaborasikan dengan IT supaya deteksi lagu itu tidak harus pakai manual. Semua ya kan handphone pinternya namanya. Banget. Gua mikirin apa keluar iklan. Iya kan? Berarti kan itu penangkapan nih kita ngomong nih. Berarti kan lagu juga bisa ditangkap. Sebenarnya bisa. Sebetulnya itu kita kemarin ngobrol dengan beberapa orang IT, ada yang dari Bali, dari Jogja, akhirnya terumuskan satu sistem yang akan menolong kita semua. Mudah-mudahan sekarang kan yang lagi dipikirin adalah tentang penulis lagu. Karena sebenarnya royalti itu kan banyak ada yang buat lagu, ada terkait itu kan penyanyi, pengisi rekaman, ya kan? Kalau terkait di Papri, kalau buat produser di Selmi, kalau buat pengisi yang drum segala macamnya adanya di di tempatnya Marcel Prisindo. Jadi menurut aku sebetulnya ini royalti tuh bukan yang sekarang diributan, itu harusnya diributin sama semua. Bukan hanya diributkan oleh pencipta karena ada di undang-undang. Undang-undang itu kan diberikan untuk menaungi permasalahan yang ada. Tetapi memang ada beberapa pasal yang ganjil. Ini yang harus direvisi. Ada beberapa pasal yang ganjil banget. Nah ini kemarin aku ketemu salah satu profesor di Bandung juga, Akcipta. Nah, dia juga mengakui ini multitafsir harus dibetulkan. Kenapa Terika kekesan harus betulin? Mumpung kita semua punya tenaga. Kalau kita diamkan nanti anak-anak kita belum tentu sekuat kita nih untuk ngadepin semua. Tapi kalau sekarang beres di tahun ini atau di tahun depan kan kita main musik enak nih. Gue bikin lagu, gue kasih aja dia bawain lagu gue. Kan ada sistemnya. Semua udah jelas. Iya. Kalau misalnya kan udah dibayar di awal itu advance. Nih aku kasih tahu ya, advance sebuah lagu itu kecil sekali. Kadang-kadang cuma 5 juta. Iya kan?
Bener. Rumah atau industri lah ya. 5 juta yang seumur hidup. Gimana hidup menulis lagu ini? Gak sesuai. Bener. Waktu gue mendirikan satu band ini kan gue tidak tidur. Ya kan, nulis Ya ada effort yang di ya, ingat kan kita di label masukin saku 10 dicokot 2 gitu kan. Masukin lagu 10 deh diambil 3. Nulis terus sepikat sempet bobogohan. Sempet kemana-mana. Iya. Tapi betul kan? Iya betul banget. Akhirnya itu kan harus ada upah yang diberikan pada saat kita berhasil membuat sesuatu gitu. Itu yang lagi gue perjuangin di chapter selanjutnya nih. Kalau yang story of my life kan gue tinggal bungkus. Nanti abis lebaran tinggal datang dengan izinkan aku menyayangimu. Cerita lagi tentang apa. Tapi chapter yang Tuhan berikan ke gue adalah gimana gue sekarang bisa meyakinkan pemerintah bahwa ini tidak baik-baik saja dan ini harus dibetulkan dan meyakinkan semua orang bahwa industri musik ini adalah hebat sekali gitu, akan bisa menjadi kehidupan. Kayak kemarin gue kan meeting untuk fidusia jaminan sebuah lagu untuk peminjaman kredit lah atau apa peminjaman bisa digadaikan lah ya. Itu adalah last programnya Pak Jokowi sudah dia lancarkan. Kita meeting semua, kebetulan karena aku wakil ketua di aksi, gue datang, banknya bilang tidak ada yang tidak mungkin, tetapi mana catatan data lagu ini memang masih populer dan masih ada menghasilkan nilai ekonominya. Nah, andai alat ini kita rilis sebentar lagi jalan, kan semua terdetek. Ari bawa lagu Teh Rika, bawakan 10 kali lah gitu. Biar terdetek dan akhirnya itu bisa jadi fidusia. Kasihan kan musisi-musisi ya, mau ngontrak rumah, mau beli rumah susah. Harus ada kerjaan lain. Mau ngambil mobil susah. Sementara hidup terpakai musik sepi. Bisa. Pemilu gue kemarin jagoan musik. Siapa yang menang itu kan dari musik. Coba sekarang panjang mikirnya. Legowo untuk mendengar. Saling membuka diri. Dan percaya deh, menurut aku kalau sekarang nanti ini udah jalan, mobilnya udah jalan, udah bagus ya. Nah, aku kan selalu pakai analogi gampang. Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu mempermudah kita untuk belanja tanpa pergi, ya nggak sih? Lu di sini di rumah perlu apa, lu tinggal online. Apakah toko-toko di sekitar Bandung marah? Enggak kan? Mereka tetap hidup. Kenapa sekarang kita mau bikin sistem yang mudah? Kalau lu mau pakai lagu gue, tinggal Terika itu di aksi ya, kata IoT. Oke, Ari mau bawain lagu Terika, oke. Kontraknya Ari berapa? Diambil 10% bukan dari Ari. Jadi misalnya nih kontrak 10 juta, jadi 10 juta, jadi 11 juta. Karena sejutanya adalah untuk license. Tapi sejuta ini kalau Ari bawanya 10 lagu dibagi 10, jadi cuma 100.000 license untuk sebuah lagu. Tetapi buat kita nggak apa-apa 100.000, kan langsung nyampe. Karena dia kita bikin itu rekeningnya rekening pencipta lagu, bukan mengendap di satu tempat, gitu. Jadi kalau tadi ditampung dulu. Teh Rika dibayar 50 juta ya. Hari ini Teh Rika mau bawain lagunya 10 juga. 50 juta dibagi 10% adalah 5 juta. Lagunya 10, berarti kan 500.000. Langsung aku kata tonton ya 500.000. Langsung sama sistem. Jadi tonton buka intinya itu anak ayo makan. Kalau nunggu setahun mah kaburu, sekolah tutup, bayar. Alhamdulillah, terima kasih Terika. Ini perjuangan yang menurut saya seperti yang tadi Terika bilang. Ini bukan hanya dari pencipta, kita musisi yang tidak menciptakan lagu, ini juga harus berjuang. Sama-sama karena untuk semuanya juga. Betul, untuk semuanya. Ini Terika sembari promo menceritakan karena terlalu chaos ya di dunia yang sekarang lagi riuh gitu, tidak melihat ininya. Kalau Teh Rika dan teman-teman masih tidak terlalu berimpact karena gue masih nyiri. Lo harus pikirin Cecep AS, Dadi Dores ya. Di Agam, Dian Parmana Putra yang lagunya masih dibawain tapi anaknya nggak ngerti, atau Bang Elfas. Anak-anaknya juga mungkin kan tidak detail juga mengetahui. Tapi kalau pakai sistem ini kan semua pengguna user akan langsung sampai langsung. Iya, karena di undang-undang izin itu di satu loh nulisnya. Di WAMI juga ditulis izin bayar segera. Jadi izin di satu loh nulisnya. Di WAMI juga ditulis izin bayar segera. Jadi izin pasti buka catatannya 0. Nah, ini yang
membuat gue semakin semangat menulis, semakin semangat promotion, karena buat harus disosialisasikan supaya ini kita gadang, dorong sama-sama. Tapi harus dicatatkan ini yang membayar adalah sponsor, dan ini untuk acara yang bertiket dan ada sponsornya. Teman-teman di kafe tidak terkena karena ini sudah ada blanket system yang dibayarkan per tahun. Lagunya X ribu dibawakan terserah karena blanket system, dan yang membayar adalah restonya, bukan anak bandnya. Gitu. Begitupun tempat karaoke ya? Betul. Sama blanket kan? system. Blanket Walaupun system. sebaiknya karaoke juga harus ada alat kayak handphone. Nah itu. Mendetek, karena itulah sumber Sangat. duit. Oh iya. Disitulah. Kebayang nggak sih kalau itu alat sudah jalan ya? Oh ini main drum tom-tom. Wah, orang cewek Detek semua. Iya. Wah, lagunya orang main drum. Iya. Isukan teh, rekening naik. Alhamdulillah, ya Allah. Gini ya, kalau gue gini suka sedihnya gini. Kalau gue ngomong sama orang-orang yang lagi pada main, lagi hidupnya senang, mereka tidak peduli, Ri, Tom, bener nggak sih? Karena lagi ceyah ke uang. Iya. Tapi pada saat sudah tua itu kan lo nggak main, tapi tak mengerti, akan dimainkan terus begitu. Bassnya si Yuke itu ada hak royaltinya Yuke sempurna di lagu itu. Yang nggak usah dibayar sama Yuke, tapi sama si yang mainin, tapi oleh sistem. Kalau kita nggak benerin sekarang, kita tua, gak bisa ke rumah sakit. Betul. Itu yang terjadi sama kakak-kakak gua. Ya sih. Di masa tuanya mereka tidak bisa membayar uang rumah sakit, obat hanya karena sudah tidak populer lagi. Itu sudah harus selesai. Awalnya gue tidak mau ya terlalu dalam begini. Tapi begitu tiap minggu aku menerima datang para penulis lagu yang nyiptain lagu Inka Kristi segala macam, nangis gua. Ini bahasan semakin dalam loh. Kita belum sampai ke detail-detailnya promosinya Terika nih, nggak apa-apa ya. Tapi ini sangat informatif sekali. Karena buat gue kan lagi bicara sama musisi dua. Tapi ngomong-ngomong ini kapan lagi kita ketemu? Nah, itu siapa tahu abis ini lu bisa ngobrol ke teman-teman lain. Oh, ternyata bisa. maksudnya aksi itu. Jadi kita menua tuh bahagia karena karya kita dihargai. Iya. Ini ngomong-ngomong, ini radio terakhir katanya. Untuk promonya Terika. Di radio-radio sebelumnya kemarin dari Selasa Rabu, ada nggak bahasan yang sedalam ini? Kalau ada yang nanya gue jawab, tapi ternyata semuanya bertanya. Bertanya karena ini jadi isu yang sekarang memang lagi viral menurutnya gitu kan. Gue harus jelasin karena kalau orang ditanya kan harus menjawab. Tapi ternyata semua jadi mengerti bahwa ini perjuangan ini nggak buat Teh Rika, Ahmad Dhani, untuk Badai, itu siapa lah ya semuanya. Mas Piyu kan nggak ada punya masalah, tapi dia memperjuangkan ini karena dia harus mikirin kalau gue meninggal nanti anak gue harus hidup dari karya bapaknya. Gitu. Yang kita sayangkan kan misalnya kayak sekarang apa namanya orang tuh mengcover. Cover kan gak izin ya, Ri? Gak membayar advance kan? Tiba-tiba meledak. Tonton capek bikin band kan? Band lu dibawain sama si cover itu. Tapi lu gak dapat apa-apa. Gak dapet. Kenal kan? Ada cerita kemarin ini Casmala main. Kan lagunya dia izin kan? Itu meledak. Ada anak baru nyanyiin itu lagi wow. Angkanya 100 di atas. Udah terkenal kan. Si Denny itu aduh bocah nih bayangan sakit. Ternyata itu ada nyeri. Nah itu pemikiran itu yang harus kita pikirkan untuk kakak-kakakku di Bandung semuanya. Ayo sama-sama yuk kita ngegadang ini karena sebetulnya ini ada di undang-undang. Dan kalaupun nanti aksi punya aplikasi atau platform yang baru, itu sebetulnya hasil buah karya anak-anak IT Indonesia yang ingin membantu kita. Betul. Kalau sekarang sudah ada wadah, ya biarkan mereka memperbaiki. Tapi kalau Teh Rika dan kawan-kawan ingin mempercepat dengan suatu pilihan baru, biarkan juga dong. Karena anak-anak kami nggak bisa nunggu sampai itu selesai. Kita pengen cepat. Tapi sistem ini sedang diperbaiki. Mei insya Allah. Yang mana? Yang aksi? Yang aksi Mei dirilis. Rilis nih. Dan ternyata bikin sistem itu nggak semudah apa yang dibayangkan. Nggak sesulit itu. Semudah ternyata. Udah 3 bulan selesai. 3 bulan. Nah, habis ini kita akan balik lagi sama Woman Behind the Hits Rika Ruslan. 3 bulan seperti apa, secepat apa yang pastinya menguntungkan untuk semua musisi. Amin. Dan mana-mana nanti kita balik lagi. 96,7 Mara FM. Musik terpilih sepanjang hari. Ini seru banget ya obrolan kita tuh, kalau kayaknya
Kalau misalnya kita dikasih jam siaran sampai jam 12 juga. Mau jam 12. Penting tuh. Oke, ini serek balik ke Jakarta. Terika, ini ternyata Terika tuh menciptakan banyak lagu untuk banyak musisi ya. Banyak. Iwan Fals, Krisdayanti, Shanti, DJ, Mbak Ute semua ada. Sheila Oke. Magic juga ada. Nah itu dari sekian banyak itu royaltinya dapat 190.000 Aslina. Makanya heran. Dewi Lestari 120 sabar hati tuh. Oke. Saya dapat berapa coba? Sabar hati. 28.000. Selamat ya. Selamat. Alhamdulillah. Aku Satu naik. porsi cuanki. Nah, Bener. Pas lihat di rekening, sabar alhamdulillah. hati 28. 28. Bagi 12 dong. Udah itu tuh udah dibagi. Oh, udah dibagi. Udah 12. masuk ke rekening saya. Cukuplah besar lah itu. Cukup. Gede banget. Alhamdulillah. Bersyukur dong kan Gitu. gitu. Kesel gua kalau ada orang ngomong gitu. Tapi ya, jadi ya kadang-kadang kan orang tua dulu tuh kalau misalkan anaknya jadi musisi atau misalkan anaknya pacaran sama musisi, udah jangan sama dia. Bentar. Masa depannya medesu Curhat, gitu kan. Gitu. curhat. Oh enggak, ini banyak Curhat. orang-orang bilang seperti itu. Ada. Nanti mah Sabar ya bro. nanti mangga dong kalau sistemnya udah jalan. Nah, itu dia. Itu dia. Jangan itu cepatan itu dia menduduk aja dapat uang. Celing-celing terus tuh bunyi handphonenya. Tamanya jelema teh sare wae tapi hanya dompet teh Kebayangnya handphone tuh notifikasi BCA. Ya. Lucu. Abis baca kenapa notifikasi BCA banyak banget. Sudah ngeheng. Dasar. Amin mudah-mudahan ya. Tapi kan ini yang kita perjuangkan. Ya, Jadi tekniknya dirintis juga, ya wah. sedang kita Harus sedang dicoba, dirintis. Ri. Betul, betul. Harus dicoba. Menurut aku sih kayak gini lah, jalan anak kan kayak ada dua arah ya. Aha. Sekarang ada yang tidak setuju dengan direct license, ada yang setuju. Gak apa-apa tuh dua-duanya yang dicobain ya Iya. nggak sih. Betul. Dengan ujian dengan waktu mana yang terbaik kan begitu. Kita harus mencoba, masa manusia tuh harus satu aja, udah jalannya bolong, jangan tembus, harus sabar di situ ya. Keburu penulis-penulis lagu yang memang membutuhkan tidak bisa sejahtera. Gitu kan. Sebalik lagi tadi kan ngomong, kita kan bukan pekerja sosial, kita di sini untuk bekerja juga sama dengan yang lain. Jadi kalau hari itu semua mendapatkan, ya penulis lagu juga harus dapat hari itu supaya besok bisa ngasih anaknya, istrinya untuk kehidupan. Iya. Terika perjuangan Terika bersama teman-teman aksi. Ini udah berapa persen? Kurang lebihnya. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ya, pokoknya ini niatan kita tuh tanggal Mei kita akan launching, kita akan uji coba, tapi khusus untuk anggota aksi saja dulu. Karena kan kita mah berjuang ya, jadi tahulah dan sabar untuk menunggu ini dengan baik. Kemarin kita sudah cek kepada Prof Agus tentang segala macam. Iya. Secara perundangannya ternyata di Australia, di Inggris, gitu, di Amerika option out untuk performing live itu diperbolehkan. Jadi secara undang-undang kita juga merasa yakin gitu kan, karena memang lagu itu kan punya kita ya. Betul. Betul nggak? Itu kan anaknya gue. Kita hanya menitipkan pada satu lembaga. Ya. Jadi kalau kita mau option out untuk performing live-nya boleh. Tapi sisanya yang di restoran, yang segala macam, yang blanket system silahkan aja diurusin karena itu kan global. Ya kita juga sumbangsi kepada sistem lah. Iya. Tapi kalau yang performing live itu gampang hitungnya karena penyanyi pasti bawa song list kan. Betul. Ya. Ya, kayak Terdetek langsung terdetek, itu. kayak besok tadi kan nyanyi minta 3 lagu apa aja, kebetulan minta ciptaan aku semua ya aku bawain Okasi dulu hayalan. Jadi aku membayar ke sistem, membayar ke Terika sendiri nanti. Betul. Dan siapa yang harus membayar itu adalah penyelenggara. Sekali Penyelenggara, lagi penyanyi nggak diganggu seperak pun. Oke. Kemarin ada sih yang ngomong lewat temen gitu, si penyanyi iya cina gelisah aku naon kamu si aksi atau jalan atau orang aku dipotong. Iya itulah kan aku juga penyanyi. Mereka gitu. Ada yang begitu ya? Ada. Ya tadi orang-orang Makanya gue jelasin di sini. orang-orang yang awam pun ya, yang maksudnya tidak ada di industri pun juga memang punya pertanyaan yang sama seperti Iya. itu. Ari ya aja musisi teh menang duitnya di mana wae sih? Kan sekarang udah nggak ada penjualan fisik segala macam kan. Tina YouTube unggul segala macam. Ketemu ngejelasin secara detail teh gimana ya? Maksudnya ya harusnya sih mereka mendengar apa yang kita bicarakan Betul. hari ini. Betul gitu. Jadi Oke, nah. performing live itu sebetulnya menurut loket.com itu gede sekali kemarin konser setelah pandemi. Oh, iya. Gila-gilaan. Jadi kembali lagi data gue cuma 190.000, berarti kemana itu? Sementara kan lagunya dibawakan ya. Ya. Jadi CEO sebenarnya udah pada lapor. Kalau kemarin IO kita tunggu yang dengan bikin IO memang sudah beberapa lapor. Oke. Ada yang juga mungkin masih nakal-nakal. Makanya izin itu sekarang kita tegakkan harus dengan lurus nih bahwa di undang-undang itu juga bila pengguna
Pengguna tuh berarti semua dong. Hati-hati loh, kata pengguna ini lebar nih dalam hukum. Pengguna melanggar itu ada pasalnya 113, di penjara 3 tahun atau denda 100 juta. Nah, pengguna itu kan semua berarti. Semua yang ada yang menggunakan. Iya. Jadi kita mesti hati-hati sekarang mendorong IO ini juga untuk menyelesaikan license lagunya. Jadi kalau Ari nanti kalau show di luar pasti udah tahu lah kan, Ari mau suka jalan kemana-mana tonton juga. Di luar itu ternyata Kang Purwo juga kemarin bilang betul, kan aku bilang Kang di luar mah aku waktu itu nyanyi teh ditanya mereka mau bawa lagu apa, lagu orang yang dibawakan karena harus diurus license-nya. Kalau enggak si gedungnya nggak mau sewain. Jadi izin menggunakan sewaan untuk nikah, untuk konser semua harus ada license penggunaan lagunya. Jadi nanti kita akan selaraskan satu pintu tuh itu loh, semuanya jadi harus satu pintu. Ya polisi dapat bagiannya karena dia harus mengamankan, ya pencipta lagu juga harus mendapatkan bagian kan lagunya dibawain. Betul. Kalau sudah selaras seperti itu kan jadi semuanya bahagia ya. Everybody happy ya. Nah, jadi kenapa kita bilang kemarin boleh izin dan tidak izin, karena bila pengguna ini melanggar, penulis lagu boleh tidak mengizinkan atas karena hak moralnya terkena. Punishment jadinya nanti. Jadi jangan dilihat ini galak, tapi gini deh. Contoh kasarnya enak badannya ngarental mobil gitu ya. Kan kita teh nanya mobilnya mau apa gitu kan. Oh, Innova harganya segini gitu kan. Kita bayar dulu baru kuncinya dikasih. Di situ juga ada aturan kan tanggal berapa dibalikin. Harus jaga dengan rawat baik-baik. Kenapa? Sewaan rental, sewaan rumah, sewaan baju punya ketertiban sangat begitu luar biasa. Tapi kenapa pada saat penulis lagu ingin menertibkan tentang pemakaian lagunya semua jadi heboh gitu. Boleh dong kita sekarang ngambek sama sistem atau orang yang tidak izin, tapi lagu kita dibawakan dan jadi ekonomi buat dia tapi tidak buat kita. Bukan boleh dong, harus. Justru nggak bisa enggak. Jadi waktu kemarin ada delik, ini penulis lagu bisa dipenjarakan kalau udah ada tulisannya sok we, kita tantang ayo silakan. Karena itu kan barang gua. Lu pakai lu. Iya. Lu dapat duitnya. Lu dapat duit. Iya, masa sih kita nggak punya hak dapet. ya? Dan lagu-lagu kita menghidupi banyak orang. Punten ya, radio, TV, resto, semua muter musik, semua dapat kehidupan dari musik karena semakin musik enak, duduknya enak lama di situ kita. Bahagia. Bobogohan dia pakai musik. Pasti. Iya. Tuh bobogohan. Ini nyambungnya ke sana lagi nih Terika ya. Kalau bobogohan iya. Penuh cinta. Penuh cinta. Ya kalau bobogohan gak ada musik mah kayak Charlie Chaplin Iya. Ayang-ayangan aja harus pakai lagu. Ayang-ayang. Oh iya. Terika, ini tadi udah ada teman Mara yang WhatsApp langsung. Kalau misalnya pengen tahu informasi detail Teh Rika nih kemana nih? Ada Instagramnya atau YouTube-nya tadi yang udah ada video-video barunya juga ya? Jadi kalau Instagram kan biasalah Rieka. Terus TikTok cina nama sana ada ya? Juga ada. Oke, gitu sama kan. Rieka. Udah terus lah. Malah sempet viral gue di TikTok. Oh iya. VIP dong. Karena satu hal. Itu dia. Lucu-lucuan. Terus kalau di YouTube? YouTube halaman musik Rika Ruslan. Halaman musik Rika Ruslan. Di situ semua video yang aku sudah arrange ulang. Lokasi, arti mencinta yang zaman dulu ngetop di Avi. Terus dahulu, hayalan, sepi semua udah aku taruh. Semua digital platform juga. Di digital platform semua udah. Dengan versi barunya udah ada. Iya, sudah ada semua. Luar biasa. Jadi kalau orang kan ngeluarin vinyl, si digitalnya nggak dikeluarin. Kalau aku sih dua-duanya dikeluarin karena buat aku vinyl itu kan pengkolektor ya, pengkoleksi. Gitu. Jadi tetap yang nggak punya vinyl harus tahu lagu-lagu Terika yang sekarang dari arrange. Tapi vinyl itu kan lebih ke kayak gue dulu punya kasetnya Krisya Hatu, Mama Ina. Masih gue simpan sampai sekarang atau si jari-jari tangan gitu. Satu kebanggaan buat gue saat gue mengkoleksi kaset-kaset, CD dan betul. Berarti sekarang pertimbangannya siapapun itu termasuk Terika untuk bikin karya tapi dalam bentuk fisik vinil itu adalah karena itu tadi mungkin ya karena pengen ada sebuah kalau kayak gitu ya legacy ya. Betul. Karena kan mau diproduksi dalam bentuk kaset juga udah susah sekarang ya. Vinyl lebih mudah ya sekarang. Sekarang vinyl lebih banyak playernya lebih banyak dibanding kaset. Anak-anak sekarang juga sangat, karena ternyata soundnya kan memang beda. Aku memutar di rumah kan aku ada vinyl, terus aku putar lagu lama pas yang Glenn tuh gue puter. Beda. Iya, gue pasti dengerin dulu itu sobat gue gitu kan. Kalau ada pasti dia ikutan war-waran sama gue. Diputer terus ngeputer yang digitalnya beda emang. Vinyl tuh
roh gitu ya. Lain lah. Iya, iya. Lain lah terus Iya. duduk sore-sore Sama teh sama kopi atau sama pisang goreng ya. Cocok Dia- Bu. dia- dia- Jadi dia ngabuburit Kita pesen. dengerin vinyl sambil pakai kacang atau kuaci. Oh. Ngabuburit paling pas. Bagus ya. Tapi bener ya. sebenarnya band-band lama itu, tapi saya kan master kalian di label Di sana. ya. Nah, Susah. aku dulu juga mengusulkan ke teman-teman, ayo kita mastering, bikin ulang, Bikin ulang. versi lain Betul. supaya kita punya uang baru. Nah. Kalau itu band dia. lu ulang lagi lagu-lagu yang sekarang lagi hip ya. Jangan, nah ini gue cuman ngasih ini ya, input ya. Pada saat kita rearrange lagu baru, berarti kan sistemnya sekarang baru nih. Ya. Lu akan dapat uang baru dong. Dapat. Masternya lu Betul. dapat karena lu sebagai produsernya, digitalnya juga dapat karena kode serinya sekarang baru. Iya. Kemudian lu bisa bikin kaset karena kaset juga sekarang udah ada dan jangan salah, si Vinyl sekarang Solo udah punya Lokananta sudah bisa cetak di situ. Thanks to Wali Kota Solo ya. Iya. Beres kan? Sehingga nggak usah kemarin tuh gue mau sempet kirim ke Amerika, ke Jepang kan mahal. Tapi kalau udah ada di Indonesia kan jadi lebih mudah Jadi gitu. Lokananta Biaya sekarang kita lebih bisa cetak di sana. Iya. Jadi sok atuh. Langsung lo kan antar. Ya, Iya. Urang teh ngomong itu Kabita. sabari ngepush loh. Iya. Lebar loh. Sambil lihat sini dong. Ini Iya. karena yang Oh, nonton dari tadi ya, gua dari yang tadi nonton nggak apa-apa. juga banyak musisi pasti. Sok di rearrange ulang kayak Teh Rika Nah, itu supaya dia. dapat uang baru dari digital, dari Spotify, dari segala Betul. macam, dari TikTok. Nah. Semua dapat. Tapi Semua. kan kode serinya, Iya. kan kalau produksinya ada kode seri akan masuk ke Biarpun cuma sedikit, tapi Sedikit. kalau banyak pasti jadi banyak. Yes. Nah, yuk kita dengerin langsung Sepi. Versi di Mara Sore lu malu bersama ya ada Rika si Rusa. Ari, gue nyanyi. Nah, kau orang tuh era nih. Tadi kamu nggak nyanyi. Dan soalnya dari kamu nyanyi nggak sambil tata lu. sayang tak tahu di sini. Ya udah teman Mara, jangan kemana-mana karena flashback di Mara Sore bersama saya Tom dan Ari bakal balik lagi yang pasti. Dan sekarang kita dengerin Ayo. The Woman Behind the Hits bersama Rika Rusan bersama Sepi.